Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Samiul Haq ya, selaku pengurus BKM Yuntan. Nah, kali ini kita bakal ngomongin edisi spesial banget. Spesial banget. Kita kedatangan tamu yang luar biasa ya. Yaitu salah satunya boleh Bang, geser kameranya. Ah, di sana. Nah, jadi insyaallah di samping saya kita bakal ada Bang Insan Kamil selaku Sekretaris Jenderal BKM Yuntan. Nah, jadi kita bakal ngomongin ya. Jadi semenjak di tag video ini, insya Allah ya, tidak lama lagi kita bakal musyawarah tahunan. Nah, jadi musyawarah tahunan itu buat pelaporan apa pertanggungjawaban di kepengurusan kami dan apa dan pergantian kepengurusan lah bahasanya kayak gitu. Nah, jadi rencananya dari latar belakang itu kami nih mau ngajak refleksi lah. Santai ya Bang Insan, jangan tegang-tegang. Santai ya. Udah santai nih bang. Nah, jadi kita bakal ngerefleksi 1 tahun selama berada di dalam BKM Yuntan ini. Oke. Nah, ini kenalan dulu Bang. Jadi kita profiling dulu narasumber kita pada Oke, sore hari siap. ini. Hari ini. Silakan Bang. Jadi halo kawan-kawan semuanya, kenalin nama aku Insan Kamil. Ya alhamdulillah ya sekarang sebagai mahasiswa ya, masih sebagai seorang mahasiswa dan sekarang juga sedang memegang amanah nih sebagai seorang sekretaris jenderal BKMI Untan periode 2023-2024. Nah, udah mau berakhir nih. Makanya tadi Bang Sami bilang ya, sebentar lagi udah mau berakhir sesi dari perjalanan teman-teman BKMI Untan. Ah ya gitu. Nah, jadi itu profiling singkat dari narasumber kita hari ini. Nah, sebenarnya kita pengen di sini diskusi-diskusi santai saja, diskusi apa enak-enak aja, enjoy-enjoy aja, ndak terlalu gimana. Jadi Bang Insan jangan tegangkan badannya, santai, slow, relax. Kita berusaha ya Ini relax aja. insya Allah ente tidak dimakan di sini. Lagi Nah, gimana puasa ya? soalnya ya, Bang. Oh. Jadi apa hostnya lagi puasa Oh kayak gitu. gitu, Masya Allah. Nah, ngomongin masalah refleksi, kita pastinya pengen tahu dulu gimana sejarah jalannya dulu lah Bang Insan sama saya juga. Tapi kita ke narasumber kita dulu kayak gitu. Nah, kita pengen tahu nih gimana perjalanan Bang Insan awalnya dari maba sampai bisa ada diamanahi lah jadi sekretaris jenderal kayak gitu. Gimana Bang? Silakan Bang. Oke, jadi tentu ya semua dari kita pasti ketika jadi maba itu terombang-ambing ya sana sini gitu kan, karena banyak sekali yang harus kita kerjakan, banyak sekali tanggung jawab gitu ya sebagai seorang maba gitu ya, beragam kegiatan, kemudian prodi gitu ya, kemudian ya banyak banget lah ya bang, pokoknya kan gimana kesibuknya, hektiknya kita maba, tapi ada satu hal yang agak berbeda nih ketika kita maba dulu ya, karena kita Oke, dulu kenapa tuh Bang? angkatan online gitu. Oh Nah, online. Oh, jadi jadi angkatan kami ini angkatan online nih iya, Bang. kita sama-sama angkatan online gitu kan. Jadi dididik dengan cara-cara online Oh gitu. siap. Nah, jadi karena itulah ketika online itu ya banyak sekali. Hmm? Kalau dari saya sendiri sih ya, kalau dari saya sendiri pengen bisa gimana sih cara supaya diri ini tetap punya kawan-kawan dari berbagai Nah, macam latar kalangan. belakang gitu Oke. ya. Nah, jadi Ah, ketika itu ya masuklah dari berbagai macam organisasi yang ada di FK dulu nih oke. gitu. Jadi saya dari FK ya, FK Ah, Untan, apa FK tepatnya tuh Bang? Fakultas Oh, Kedokteran. Oke. betul. Jadi Jadi takutnya kalau oh pendengar-pendengar iya. kita nih ada lintas universitas. Betul. Jadi takutnya salah pemahaman Fakultas Betul. Kehutanan pula gitu Ah, ya. betul. Kayak Sama-sama gitu. FK gitu kan. Nah, Terus jadi Bang lanjut Bang. tepatnya tapi bukan anak kedokteran ya, saya anak farmasi gitu. Jadi Oke. takutnya ditanya tentang penyakit kurang tahu benar nih ya. Jadi taunya tentang obat aja gitu kan. Nah, jadi ketika saat itu ya masuklah ke salah satu organisasi ya, singkatnya yang namanya FKM Ibnu Sina. Nah, jadi ternyata di sini kita diajarkan ya dan juga punya teman-teman yang sama-sama berjuang nih di dalam kebaikan, saling mengingatkan tentang ya syariat-syariat Oke. agama kita lah gitu kan, sehingga nantinya diri kita itu tetap terjaga gitu walaupun sudah berada di kampus yang ya tentu ya Ya. ketika sudah masuk kampus itu lebih bebas gitu kan, Ya. lebih leluasa, jadi Lebih perlu heterogen lah adanya Bang ya. iya perlu adanya penjagaan diri seperti Oke. itu. Jadi Nah, ya itulah berlangsung sehingga menjadi pengurus, hingga menjadi ketua umum juga ya, jadi dan pada akhirnya nah, lanjut ke BKMI Untan ini oke. sebagai apa ya yang menaungi dari salah satunya FKM Ibnu Sina itu Oke. sendiri gitu.
Jadi BKM Yuntan tuh kawan-kawan, dia tuh besar. Wah, dia tuh lingkupnya universitas. Jadi kebetulan sebelum kami ini naik, Bang Insan sama saya pribadi ya, itu kami dulu di yang namanya LDF. Nah, LDF itu baru naik satu jenjang, yang namanya LDK. Kebetulan saat ini kami sudah di LDK. Jadi tadi lah kilas balik, awalnya dari Bang Insan itu bisa sampai di sini kayak Betul gitu. banget. Kayak Bang itu ya Bang. Kalau dari Bang Berapa? Sami gimana nih, Oh, Bang? kalau dari saya cerita sedikit ya kawan-kawan. Nah, jadi kalau dari saya pribadi pertama memang awalnya itu udah ada di apa ya? Udah ada di namanya udah kenal lah namanya Islam. Maksudnya bukan jahiliyah banget. Maksudnya yang awal-awal tuh maksudnya gini, bukan gitu Bang. Maksudnya gini Bang, uh, udah kenal ada Oh rohis dulu di iya. sekolah. Oke. Jadi Udah tersentuh lah udah ya. tersentuh dah. Jadi agak Baik. sedikit kurang nakal kayak gitu kan. Tapi ketika udah di kampus itu alhamdulillah. Tadi pengen kata Abang betul. Jadi kalau di kampus tuh kita kenal yang namanya lingkungan kita tuh heterogen. Iya, betul. Macam-macam kulturnya, macam-macam budayanya dan macam-macam gitulah. Pokoknya beragam lah dengan budaya dan segala halnya. Nah, maka dari itu saya tuh sadar saat itu apa kalau diri saya tuh memang belum maksimal dalam bentuk penjagaan untuk bisa dalam keadaan yang paling baik, keadaan yang paling taat dan istiqomah dan kebaikan. Nah, maka saya mikirnya dulu apa ya yang dulu di sekolah tuh yang ada di sekolah dan dia tuh juga ada di kampus. Dulu saya mikirnya rohis kan. Kebetulan saya Oh di iya. rohis kan. Nah, saya tanyalah abang-abang. Kebetulan alhamdulillah kalau di Untan ini memang ada LDF-nya. Kalau di ekonomi itu namanya itisod. Nah, kecimpunglah di itisod. Lama-kelamaan kenal panitia, jalankan kepanitiaan, jalankan kegiatan dan sebagainya. Ditunjuklah samalah kayak Bang Insan tadi, ditunjuk jadi ketua umum. Nah, dengan periode yang Masya sama nih Allah. kami berdua nih. Alhamdulillah 1 tahun lagi naik lah. Jadi sama-sama di LDK kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau menarik ke latar belakang sebenarnya saya sudah tersentuh lebih dulu di Rohis kayak gitu. Cuak. Kalau Bang Sami di Rohis gitu Oh, ya. iya, Kalau saya beda. apa kamu di mana? Latar belakang tersentuhnya gitu ya. Gimana tuh Bang? Jadi kalau saya lebih ke dari remaja masjid dulu ya, Bang. Jadi Oke. soalnya Rohis di SMA saya itu belum aktif gitu ya. Baru dibentuk juga. Terus pas udah baru dibentuk, oh ternyata belum belum aktif nih gitu kan. Jadi belum terlalu kenal dengan dunia kayak dakwah dan segala macamnya gitu ya. Cuman lebih seringnya berkegiatan di masjid ya karena remaja masjid gitu. Jadi ya itu jadi nggak hanya dari anak-anak Rohis gitu ya ataupun dari dia jadi anak remaja masjid juga bisa gitu ya tersentuh oleh LDK ini gitu. Nah, tadi kalau kita ngomongin tentang awal titik kita bisa ada di LDF dan LDK, kita pengen tahu nih. BTW berapa menit nih Bang? Sisa waktu nih Bang. Masih panjang ya Bang? Sisa 20 menit. Alhamdulillah masih lama. Bisa Nah, jadi sebenarnya kami ini. diatur sama tim media. Jadi kami santai-santai ya di sini nih, enggak gimana-gimana. Nah, jadi kalau tadi kita ngebahas kilas balik awal kami bisa berada di LDK, saya pengen tahu nih sama Bang Insan. Apa sih yang Bang Insan dapatkan, hikmah apa yang Abang dapatkan, apa yang Abang dapatkan selama ada di sini, selama ada di lembaga ini. Kira-kira apa Bang? Ya mulai dari inilah ya, mulai dari Hikmah apa lembaganya gitu kan, kemudian juga mulai dari bertemu orang-orangnya gitu. Nah jadi ya hikmah terbesarnya adalah bagaimana pada akhirnya saya juga bisa mengambil hikmah. Oke. Jadi hikmah terbesarnya Betul, Bang. saya jadi bisa mengambil hikmah gitu. Oh, siap, Jadi siap. sebelum-sebelumnya tuh kayak apa ya? Kayak mungkin ya kita sering berprasangka buruk dan segala macam gitu ya sama Allah gitu sekarang kan. udah Cuman bisa ada hikmah ya ya, Bang. jadi ketika sekarang bertemu dengan orang-orang yang masya Allah ya sabarnya luar biasa gitu kan. Apalagi Bang Sami ini gitu ya. Jadi Nggak boleh tuh. jadi ya, banyak sekali gitu ya hikmah yang pada akhirnya mulai terasah nih, oh ternyata hikmahnya Allah ngasih itu gini dan segala macam beserta dengan banyak sekali kemudahan yang itu tidak pernah terbayangkan lah selama saya berada di jalan ini gitu, berada di lembaga ini gitu. Jadi ya itu sih banyak sekali hal-hal yang di luar dugaan gitu, yang menunjukkan ya betapa maha baiknya Allah gitu kan, ingin
memberikan banyak hal baik juga gitu Oke. kepada orang-orang yang senantiasa ingin terus nih berada di dalam hal-hal kebaikan begitu. Oke, gitu. Itu hikmah dari Bang Insan. Bang Insan tahu nanya saya ke Bang. Jelaskan sendiri ya, Bang. Oh, iya. Nah, kalau Ya, kalau gimana, Bang? Hikmah apa yang Abang dapat nih? jadi kalau hikmah dari saya pribadi sebenarnya hampir sama ya. Jadi sebenarnya hampir sama dengan Bang Insan tadi. Jadi kalau dulu tuh sebelum ada di lembaga ini tuh, kita tuh nggak bisa ngasih apa, kita tuh nggak bisa mengungkapkan hikmah setiap kejadian yang Allah kasih sama kita. Jadi kita tuh menduga-duga. Jadi itu kita apa ngasih prasangka buruk sama apa yang Allah kasih sama kita. Allah ngasih sesuatu yang apa mungkin ndak baik yang menurut kita gitu kan. Tapi ketika bisa ada di sini, alhamdulillah memang betul. Yang paling terasa sekali itu adalah hikmah yang Allah memang hadirkan sama kita hari ini. Entah bisa jadi lebih sabar gitu kan. Entah lebih jadi gimana dan sebagainya. Memang apa hikmah itu kalau saya dengar dari seorang ustadz itu beliau tuh bilang gini, hikmah tuh bisa diungkap dengan salah satu tolak ukur keimanan dan ketakwaan. Nah, jadi kalau kacamata kita nih masih dengan kacamata manusia, masih dengan kacamata hawa nafsu, ya kita bakal susah ngedebak apa setiap hikmah yang Allah kasih di setiap episode kehidupan kita. Betul. Itu. Nah, selain dari itu betul tadi apa yang kata Bang Insan ya. Kalau saya di sini lebih banyak dapat materialnya. Maksudnya material tuh memang banyak kemudahan yang Allah kasih sama saya pribadi. Hari ini dikasih motor, hari ini dikasih laptop, dikasih HP dan sebagainya. Alhamdulillah tak pernah saya pikirkan dulu tuh, kan? Dengan keadaan saya saat ini. Tapi alhamdulillah dengan bisa ada di sini. Kalau kita di sini ya Bang ya, kita punya slogan tuh Bang, yang namanya apa slogan pula. Kita tuh punya satu ayat yang memotivasi kita buat bisa berada di sini. Kalau ayat tuh gini, ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jadi di Quran surah Muhammad ayat 7 tuh dijelaskan kalau barang siapa yang bisa nolong agama Allah tuh bakal Allah tolong dia dan Allah tinggikan derajatnya. Nah, maka dari itu tuh kami semua nih yang di sini nih yang bergerak nih salah duanya lah. Nah, saya sama Bang Insan itu termotivasi buat bisa istiqomah berada di sini kayak gitu. Nah, apa gini Bang? Nah, itu ya. Kita udah. Nah, itu sedikit bincang-bincang kita terkait apa refleksi lah buat 1 tahun ini. Sebenarnya kalau kita mau refleksi kan nih Bang, tak cukup 15 menit nih Bang. Bahkan sehari pun tak cukup ya. Betul. Banyak yang cerita kan nih Bang sebenarnya. Tapi Banyak kalau banget memang pokoknya. kita terbatas waktu dan efisiensi dan sebagainya, kita tadilah 2 poin tadilah yang bisa kita apa jadikan garis besar untuk refleksi kita selama 1 tahun ini. Dan kita berdoa ya mudah-mudahan di sisa-sisa waktu ini, di sisa-sisa kepengurusan ini kita bisa ngerjakan maksimal lah waktu-waktu yang tersisa buat kepengurusan dan dakwah kita hari ini. Nah, mungkin itu saja ya yang bisa kita berikan, kita diskusikan pada siang hari ini. Saya mohon maaf sebagai host. Nah, jadi nanti kita berjumpa di sesi selanjutnya. Kita berjumpa di episode-episode selanjutnya ya. Insyaallah bareng-bareng dengan program BKM Yuntan Podcast. Insyaallah kita bakal mengulik banyak hal di sini dengan narasumber-narasumber terpercaya kita kayak gitu. Nah, jadi izinkan saya Muhammad Samiul Haq pamit undur diri bersama narasumber saya yang paling kece badai, yang paling soleh, paling pintar. Kebetulan BTW, beliau ini Mawapres, mahasiswa berprestasi Udah lewat paling tapi, favorit. teman-teman. Nah, udah lewat ya. nanti kita bakal ngebahas tentang tips and trick Mawapres di episode selanjutnya ya. Nah, betul kayak gitu. Semoga Allah mudahkan Insyaallah. langkah baik kita. Amin. Oke, dari itu saya Muhammad Samiul Haq pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.